0404020002. Saya Wahidina Fidaria dengan NIM 2404020017. Saya Aminatul Hasanah dengan NIM 2404020026. Saya Naesa Nurul Aziza dengan NIM 2404020028. Dan saya Natasha Aulia Putri dengan NIM 2404020034. Selamat menyaksikan. Langsung ke soal yang pertama. Diberikan barisan bilangan real positif xn dengan xn plus 1 kurang dari sama dengan xn dikurangi 1/2 pangkat n dengan n anggota himpunan bilangan asli. Buktikan bahwa barisan xn konvergen, kemudian tentukan nilai limitnya. Yang pertama kita akan buktikan terlebih dahulu. Diketahui xn lebih dari 0 untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli. Ini diketahui pada soal di mana xn merupakan barisan bilangan real positif. Maka, barisan terbatas bawah oleh 0. Dari ketaksamaan xn plus 1 kurang dari sama dengan xn dikurangi 1/2 pangkat n, karena 1/2 pangkat n lebih dari 0, maka xn plus 1 kurang dari xn, yang berarti barisan monoton turun. Berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, karena barisan xn monoton turun dan terbatas bawah, maka barisan xn konvergen ke suatu nilai limit L. Selanjutnya kita hitung nilai limitnya. Yang pertama, kita gunakan penjumlahan teleskopik ketaksamaan suku-suku barisan, di mana x2 akan kurang dari sama dengan x1 dikurangi 1/2, x3 akan kurang dari sama dengan x2 dikurangi 1/2 pangkat 2, dan seterusnya sampai xn plus 1 akan kurang dari sama dengan x1 dikurangi sigma dari 1/2 pangkat k dengan k sama dengan 1 sampai n. Karena xn plus 1 lebih dari 0 untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli, maka 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari sama dengan x1 dikurangi sigma dari 1/2 pangkat k dengan k sama dengan 1 sampai n. Selanjutnya, kita limitkan ketiga ruas menjadi limit 0 dengan n menuju tak hingga, kurang dari sama dengan limit xn plus 1 dengan n menuju tak hingga, kurang dari sama dengan limit x1 dikurangi sigma dari 1/2 pangkat k dengan k sama dengan 1 sampai n, dengan n menuju tak hingga. Selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu nilai limit sigma dari 1/2 pangkat k dengan k sama dengan 1 sampai n dengan n menuju tak hingga, itu akan sama dengan sigma dari 1/2 pangkat k dengan k sama dengan 1 menuju tak hingga. Sama dengan 1/2 dibagi 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan L kurang dari sama dengan x1 dikurangi 1. Karena ketaksamaan 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari sama dengan xn dikurangi 1/2 pangkat n, berlaku untuk semua n, batas bawah terbesar yang memenuhi agar seluruh suku tetap positif saat n menuju tak hingga adalah L sama dengan 0. Jadi, nilai limitnya adalah L sama dengan 0. Nah, atau dengan kata lain, nilai limitnya adalah 0. Di sini diberikan fungsi kontinu f dari interval tertutup A, B hingga bilangan real, dan diketahui bahwa untuk setiap x terdapat suatu bilangan p di selang tersebut yang memenuhi nilai mutlak fp, kurang dari sama dengan 2023/2024 kali nilai mutlak fx. Nah, di sini kita diminta membuktikan kalau fc sama dengan 0 untuk suatu c di selang tersebut. Jadi intinya kita mau membuktikan bahwa fungsi ini punya akar di interval tersebut. Oke, sekarang kalau kita lihat dari kesimpulannya, cara yang natural adalah menggunakan teorema nilai antara. Jadi kalau fungsinya bernilai negatif di suatu titik, kemudian bernilai positif di titik yang lain, maka di antara dua titik pasti grafiknya menyeberangi sumbu X, sehingga akan ada suatu titik yang membuat F-nya sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat lagi dari informasi yang diberikan, justru melibatkan nilai mutlak dari F. Jadi sulit untuk mencari nilai positif dan negatif dari F, karena yang kita ketahui hanya informasi tentang nilai mutlaknya saja. Nah, di sini kita mendapatkan ide untuk melihat bukan fungsi F, tapi nilai mutlak F. Lagi pula kesimpulannya juga nanti FC sama dengan 0, ekuivalen dengan nilai mutlak FC sama dengan 0. Jadi tidak ada salahnya kalau kita sekarang mengganti perhatian kita dari F saja ke nilai mutlak F.
Kemudian kita lihat di sini, angka 2023 per 2024 itu terlihat spesifik, sedangkan fungsi f-nya sendiri tidak diberikan secara spesifik. Jadi saya menduga angka ini sebenarnya tidak terlalu penting, yang penting adalah bahwa bilangan ini positif dan lebih kecil dari 1. Selanjutnya kita di sini menggunakan teorema nilai ekstrim. Karena diberikan nilai fungsi kontinu pada selang tutup, otomatis kita tahu fungsi tersebut mempunyai maksimum dan minimum. Nah, dari situ jangan-jangan yang perlu kita tunjukkan adalah bahwa minimum dari mutlak f itu sama dengan 0. Jadi kita akan bekerja dengan fungsi nilai mutlak f. Fungsi ini juga kontinu ya. Kenapa? Karena f kontinu, kemudian fungsi nilai mutlak juga kontinu. Sehingga komposisinya yaitu nilai mutlak f tetap kontinu. Akibatnya berdasarkan teorema nilai ekstrim, nilai mutlak f itu mempunyai maksimum dan juga minimum. Tapi di sini kita ambil minimumnya saja. Sebut nilai minimum itu M. Jadi M adalah nilai minimum dari nilai mutlak fx untuk semua x di antara A sampai B. Karena minimum itu tercapai, maka ada suatu titik, sebut saja C, di selang AB, sehingga nilai minimum tersebut dicapai di titik C. Sekarang kita akan buktikan bahwa nilai minimum ini sebenarnya sama dengan 0. Dari sini kita menggunakan informasi yang diberikan pada soal. Karena syarat itu berlaku untuk setiap x ya, maka kita boleh memilih x-nya sama dengan C. Dengan memilih x sama dengan C, nanti kita memperoleh suatu titik P di selang AB yang memenuhi ketaksamaan yang diberikan. Oke, kalau kita lihat di sini ketaksamaannya, nilai mutlak FP lebih kecil atau sama dengan 2023 per 2024 kali nilai mutlak FC. Sekarang andaikan nilai minimum M itu tidak 0, atau lebih tepatnya M itu positif. Karena 2023 per 2024 lebih kecil dari 1, maka jika dikalikan dengan M, hasilnya akan lebih dari M. Akibatnya ketaksamaan ini, dari ketaksamaan ini kita peroleh bahwa nilai mutlak FP lebih kecil dari M. Tetapi ini kan bertentangan dengan definisi M. Ingat, M itu adalah nilai minimum dari mutlak fx pada seluruh selang AB, sementara titik P juga berada di selang yang sama. Jadi seharusnya nilai mutlak FP tidak mungkin lebih kecil dari M. Berarti di sini kita memperoleh kontradiksi. Artinya asumsi bahwa M positif itu tidak benar. Kesimpulannya, nilai minimum tersebut harus sama dengan 0. Karena nilai minimum dicapai di titik C, maka nilai mutlak FC sama dengan 0. Dan itu berarti FC sendiri juga sama dengan 0. Jadi terbukti ya bahwa terdapat suatu C di selang AB sehingga FC sama dengan 0. Untuk soal yang ketiga, yaitu diberikan fungsi f dari interval 1 sampai T hingga ke bilangan real memenuhi f1 sama dengan 1 dan f aksen x sama dengan x per x pangkat 4 ditambah fx pangkat 4 untuk setiap x anggota interval 1 sampai T hingga. Buktikan bahwa limit fx saat x menuju T hingga ada dengan nilainya tidak melebihi 1 ditambah pi per 8. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama akan dibuktikan fx monoton naik. Nah, kita ambil yaitu f aksen x sama dengan x per x pangkat 4 ditambah fx pangkat 4 lebih besar dari sama dengan 0. Mengapa lebih besar dari sama dengan 0? Karena x ini merupakan bilangan positif, yaitu dengan domainnya 1 sampai T hingga. Untuk yang bawah, mengapa ini bilangan positif? Karena x pangkat 4 ditambah fx pangkat 4 ini pangkatnya genap, maka ini bilangan positif. Jadi ini lebih besar dari sama dengan 0. Karena f aksen x lebih besar dari sama dengan 0, maka fx ini monoton naik. Langkah yang kedua akan dibuktikan fx kurang dari sama dengan 1 ditambah pi per 8. Kita manfaatkan pada pembuktian yang pertama, yaitu f aksen x lebih besar dari sama dengan 0. Karena ini lebih besar dari sama dengan merupakan batas bawah, pembuktian yang kedua kita cari batas atasnya. Menjadi 0 kurang dari sama dengan f aksen kurang dari sama dengan x per x pangkat 4 ditambah 1. Lalu kita integralkan menjadi integral 1 sampai x f aksen x dx kurang dari sama dengan integral 1 sampai x per x pangkat 4 ditambah 1 dx. Nah, ini sebelumnya mengapa kita ambil x per x pangkat 4 ditambah 1? Nah, karena f1 ini sama dengan 1.
Sedangkan F itu naik. Karena F naik, yang lainnya menjadi lebih besar. Jadi 1 itu minimal dari Fx. Karena agar F aksen X maksimal, maka Fx pangkat 4 dicari yang paling kecil. Maka kita ambil 1. Selanjutnya, kita ubah menjadi Fx dikurangi F1 kurang dari sama dengan integral X sama dengan 1 sampai X per U kuadrat ditambah 1 dikalikan DU per 2X. Nah, mengapa DX ini berubah menjadi DU per 2X? Yaitu pada sampingnya U sama dengan X kuadrat menjadi DU per DX sama dengan 2X menjadi DU per 2X sama dengan DX. Maka DX-nya kita ubah menjadi DU per 2X. Selanjutnya, sebelumnya yaitu Fx dikurangi F1 kurang dari sama dengan integral X sama dengan 1 sampai X per U kuadrat ditambah 1 DU per 2X. Kita ubah menjadi Fx dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1 per 2 integral X sama dengan 1 sampai X 1 per 4 kuadrat ditambah 1 DU. Selanjutnya kita ubah menjadi Fx dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1 per 2 tan inverse U dengan batas bawah X sama dengan 1 dan batas atasnya X. Tan inverse ini yang awalnya 1 per 4 kuadrat ditambah 1 menjadi tan inverse ini karena kita mencari antiturunan dari 1 per 4 kuadrat ditambah 1, yaitu tan inverse U. Selanjutnya, U ini kita ubah menjadi X kuadrat. Fx dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1 per 2 tan inverse X kuadrat dengan batas bawahnya X sama dengan 1 dan batas atasnya X. Lalu Fx dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1 per 2 tan inverse X kuadrat dikurangi tan inverse 1. Menjadi Fx dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1 per 2 dikalikan 2 pi per 4 dikurangi 4 pi per 4 dikurangi pi per 4. Nah, tan inverse ini menjadi 2 pi per 4 karena yaitu awalnya nilai maksimum dari tan inverse X kuadrat yaitu pi per 2. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 4 maka menjadi 2 pi per 4. Lalu tan inverse satunya yaitu angka 1 ini kan dari sin 45 derajat per cos 45 derajat. Cos 45 derajat ini kita ubah menjadi pi per 4. Maka didapatkan seperti ini. Selanjutnya Fx kurang dari sama dengan 1 ditambah 1 per 2 dikali pi per 4. Menjadi Fx kurang dari sama dengan 1 ditambah pi per 8. Maka hal tersebut terbukti. Untuk kesimpulannya, terbukti Fx terbatas di atas oleh 1 ditambah pi per 8. Karena Fx monoton naik dan terbatas di atas oleh 1 ditambah pi per 8, maka Fx konvergen dan limit Fx kurang dari sama dengan 1 ditambah pi per 8 saat X menuju tak hingga. Selanjutnya yaitu ada soal nomor 4. Diberikan deret pangkat sigma X pangkat K per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga, tentukan himpunan atau selang kekonvergenan deret itu. Untuk penyelesaiannya, diberikan deret pangkat sigma X pangkat K per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga, kita misalkan CK X sama dengan X pangkat K per K kuadrat plus 1. Kita menggunakan uji rasio, yaitu L sama dengan limit dari nilai mutlak CK plus 1 X per CKX untuk K mendekati tak hingga, karena CK plus 1 X sama dengan X pangkat K plus 1 per K plus 1 dikuadratkan plus 1, maka mutlak dari CK plus 1 X per CKX sama dengan mutlak dari X pangkat K plus 1 per K plus 1 dikuadratkan plus 1 per X pangkat K per K kuadrat plus 1 sama dengan mutlak dari X pangkat K plus 1 per K plus 1 dikuadratkan plus 1 kemudian dikalikan dengan K kuadrat plus 1 per X pangkat K sama dengan mutlak dari X pangkat K plus 1 dikalikan K kuadrat plus 1 per X pangkat K dikalikan K plus 1 dikuadratkan
plus 1. Nah, karena K plus 1 kuadrat plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 plus 1, atau sama dengan K kuadrat plus 2K plus 2, maka diperoleh mutlak CK plus 1X per CKX sama dengan mutlak dari X pangkat K plus 1 dikalikan dengan K kuadrat plus 1 per X pangkat K, kemudian dikalikan dengan K kuadrat plus 2K plus 2, sama dengan mutlak X dikalikan K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 2K plus 2. Nah, kita mengambil limit saat K-nya mendekati tak hingga, yaitu L sama dengan limit mutlak X dikalikan K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 2K plus 2 untuk K mendekati tak hingga, sama dengan mutlak X dikalikan limit dari K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 2K plus 2 untuk K mendekati tak hingga, sama dengan mutlak X dikalikan limit dari 1 plus 1 per K kuadrat per 1 plus 2 per K plus 2 per K kuadrat untuk K mendekati tak hingga, sama dengan mutlak X dikalikan 1 plus 0 per 1 plus 0 plus 0. Itu didapatkan hasil L saat K mendekati tak hingga, yaitu mutlak X. Kemudian di sini menurut uji rasio, jika L-nya kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen. Jika L-nya lebih dari 1, maka deret tersebut divergen. Maka mutlak X itu kurang dari 1. Jadi diperoleh selang konvergensi sementaranya negatif 1,1. Selanjutnya kita memeriksa titik ujungnya. Untuk X sama dengan 1, yaitu sigma dari 1 per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga. Karena 0 kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat plus 1, kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat, dan deret sigma dari 1 per K kuadrat dengan batas K sama dengan batas bawah K sama dengan 1 hingga tak hingga konvergen, atau P-nya sama dengan 2, di mana 2 itu lebih dari 1. Maka berdasarkan uji perbandingan, sigma 1 per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga itu konvergen. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 1, sigma dari negatif 1 pangkat K per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga. Kita perhatikan bahwa nilai mutlak dari negatif 1 pangkat K per K kuadrat plus 1 sama dengan 1 per K kuadrat plus 1. Karena sigma 1 per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga konvergen, maka sigma dari negatif 1 per K negatif 1 pangkat K per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga itu konvergen absolut. Jadi, berdasarkan uji rasio deret pangkat, sigma X pangkat K per K kuadrat plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 0 hingga tak hingga memiliki selang konvergensi negatif 1,1. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5. Di sini diberikan fungsi f yang memetakan dari 0, tak hingga sampai dengan 0, a untuk suatu bilangan real a lebih dari 0, dan f ini memenuhi the intermediate value property pada 0, tak hingga dan continue pada 0, tak hingga. Nah, jika nilai f0 ini sama dengan 0 dan x fx ini lebih dari sama dengan integral dari x sampai dengan 0 ft dt, untuk semua x di 0, tak hingga, di sini buktikan bahwa f ini mempunyai antiderivatif. Nah, untuk penyelesaiannya itu sendiri, di sini kan kita ingin membuktikan bahwa f besar ini adalah antiturunan dari f pada 0, tak hingga, yang mana artinya f aksen x, di mana f-nya ini f besar, itu sama dengan fx untuk semua x lebih dari sama dengan 0. Nah, sebelumnya di sini kita punya asumsi
Yang pertama yaitu f kontinu pada 0, x untuk setiap x lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu nilai fungsi f berada pada 0, a untuk suatu a lebih dari 0 di mana f-nya ini terbatas dan juga nilai f0 itu sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga yaitu f(x), f besar x itu sama dengan integral dari x sampai dengan 0 ft dt. Nah, untuk yang asumsi pertama yaitu karena f kontinu pada 0,x untuk setiap x lebih dari 0, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus kita peroleh itu f aksen x, f besar aksen x itu sama dengan fx untuk setiap x lebih dari 0. Nah, di sini untuk x lebih dari sama dengannya 0 ini kita dapat definisikan yaitu menjadi hx itu sama dengan f besar x per x itu sama dengan 1 per x integral dari x sampai dengan 0 ft dt. Nah, karena rata-rata nilai fungsi f pada interval 0,x ini itu turunannya kita dapatkan h aksen x itu sama dengan x fx dikurangi dengan f besar x per x kuadrat. Yang mana h aksen x ini lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x lebih dari 0. Nah, karena f ini monoton atau nilai f ini berada di 0, a dan nilai f0 ini sama dengan 0, itu juga berlaku x fx ini lebih dari sama dengan integral x sampai dengan 0 itu ft dt itu sama dengan f besar x. Yang mana artinya nilai f ini di titik ujung x itu mendominasi rata-ratanya. Nah, maka h aksen x ini lebih dari sama dengan 0 atau h ini monoton naik. Nah, karena h ini tadi monoton naik dan terbatas dari bawah oleh 0, maka limit x 0 positif ini hx itu sama dengan L, itu ada. Nah, di sini kita juga perlu menunjukkan bahwa nilai L itu sama dengan 0. Nah, karena kita diminta untuk menunjukkan, di sini kita dapat menunjukkannya itu pertama dengan konstruksi barisan, itu xn yang menuju 0. Di sini kita iterasi konstruksi barisan. Nah, karena nilai f0 ini tadi sama dengan 0, yang mana itu kurang dari sama dengan f1, oleh sifat nilai antara tadi, itu ada untuk semua x1 di 0,1. Sehingga nilai fx1 ini sama dengan f0 ditambahkan dengan f1 per 2, itu sama dengan f1 per 2 kurang dari sama dengan a per 2. Nah, selanjutnya karena f0 ini sama dengan 0, yang mana itu kurang dari sama dengan f setengah, itu ada untuk semua x2 di 0, setengah. Sehingga diperoleh fx2 sama dengan 2 f0 ditambah dengan f setengah per 3 itu sama dengan f setengah per 3 kurang dari sama dengan a per 3. Nah, di sini melanjutkan proses ini diperolehlah barisan xn ini dengan nilai xn itu lebih dari 0 kurang dari 1 per n dan nilai fxn ini itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan a per n plus 1. Nah, karena nilai xn dan fxn ini 0, itu sama dengan f0. Karena kan tadi dijelaskan bahwa nilai f0 itu sama dengan 0 ya. Nah, maka barisan ini konsisten dengan nilai di 0. Nah, selanjutnya kita gunakan teorema Apit. Karena f besar 0 ini sama dengan 0, dan hx ini sama dengan f besar x per x, maka diperolehlah f aksen 0, yang mana f-nya ini f besar, sama dengan limit x0, f besar x dikurangi dengan f besar 0 per x, itu sama dengan limit x0, f besar x sama dengan limit x itu 0, hx itu sama dengan L sama dengan 0. Nah, akibatnya, f aksen 0, yang mana f-nya ini f besar, sama dengan limit x0, f besar x dikurangi dengan f besar 0 per x itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu f aksen 0, yang mana f-nya ini f besar, itu sama dengan 0. Nah, sehingga f besar ini juga merupakan antiturunan dari f di x sama dengan 0. Nah, jadi f besar ini adalah antiturunan dari f pada 0, tak hingga. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.